Sebuah keluarga terdiri dari Ryan, Nicole, dan anak perempuannya yang bernama Katie. Mereka dalam sebuah perjalanan ke gunung bersalju guna berlibur dan bermain ski. Namun belum sampai ke tempat tujuan, mereka harus mengalami kecelakaan di mana mobil yang mereka kendarai malah tertabrak truk salju. Hingga mulai saat itu, Katie kini sah menjadi seorang yatim piatu. Berpindah ke sebuah perusahaan mainan berteknologi robot, di sini kita diperlihatkan 3 orang ahli robot. Mereka adalah Gemma, Cole, dan juga Tess. Dengan antusias, mereka membuka kotak yang dibawa oleh Cole, di mana ternyata kotak itu berisi semacam wajah silikon untuk menyempurnakan tampilan robot ciptaan mereka yang baru, yakni robot Megan. Diketahui bahwa proyek ini masih dirahasiakan dari bos mereka yang bernama David. Setelah itu, mereka menguji coba kemampuan robot Megan dalam mengekspresikan segala macam emosi, seperti senang dan juga sedih. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun saat mencoba menampilkan ekspresi wajah bingung, robot itu malah memberikan senyuman dingin bak psikopat. Karena dirasa gagal, Gemma pun menyuruh Cole melepas kulit silikon pada wajah robot tersebut. Namun sepertinya Cole agak kesulitan melepaskannya. Hingga tiba-tiba mak betunduk bos mereka yang bernama David pun datang. Dengan penuh emosi melihat mereka yang mengerjakan proyek boneka rahasia itu. Bos David langsung nyerocos dan tak mau mendengarkan penjelasan Gemma. David meminta mereka untuk lebih fokus pada produk kompetitor mereka, karena meskipun itu adalah produk tiruan dari produk mereka sebelumnya, namun produk yang mereka jual dihargai separuh dari harga yang mereka tawarkan, sehingga produk mereka sangat laris dan merusak serta menurunkan penjualan produk perusahaan mereka. Tak ingin terus dimarahi bosnya, Gemma meminta kesempatan untuk menunjukkan kemampuan robot ciptaannya. Dengan cepat, Gemma langsung memulai simulasi perkenalan robot Megan. Namun yang terjadi adalah dengan kekacauan yang terjadi, David pun sangat marah dan hanya memberikan mereka waktu sampai hari Jumat untuk menyelesaikan purwarupa produk mereka. Kemudian David pun pergi dengan emosi yang masih meluap-luap. Tak lama berselang, Gemma mendapat telepon dari Oregon Emergency Medical Center. Ia pun langsung pergi ke sana untuk melihat seseorang. Ya, keluarga yang kecelakaan di awal film tadi merupakan kerabat dari Gemma. Sehingga kini Gemma diberi hak asuh sementara untuk merawat keponakannya. Gemma pun membawa Katie ke rumahnya. Di malam harinya, Gemma membuka kotak berisi barang-barang peninggalan orang tua Katie. Pagi pun tiba. Gemma menelpon Tess untuk menceritakan ketidaksiapannya merawat keponakannya itu. Ia juga mengeluhkan tuntutan bosnya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Ternyata itu Lydia, seorang terapis yang akan membantu Katie mengatasi trauma pasca kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Dan nantinya ia juga bertugas untuk memberikan rekomendasi hak asuh pada pengadilan. Dan dari pertemuan awal ini sepertinya kurang berjalan dengan baik, karena Gemma dan Katie tak saling akrab dan masih sangat canggung. Terlihat Gemma tak memberikan perhatian kepada Katie, di mana sebenarnya inilah yang dibutuhkan Katie pasca tragedi kemarin. Berpindah di ruangan kerja Gemma, terlihat dia sedang mengerjakan proyek mainan yang lebih ekonomis dan menarik konsumen sesuai permintaan bosnya. Tak lama Katie pun masuk, lalu pandangannya tertuju pada robot proxy. Gemma mengatakan bahwa robot ini dibuat saat ia masih duduk di bangku kuliah. Bermodalkan sepasang sarung tangan khusus, Gemma pun mengaktifkan robot tersebut. Dengan antusias, Katie sangat takjub dan mendengarkan penjelasan mengenai cara kerja robot tersebut. If I had a toy like Bruce,
I don't think I'd ever need another toy again. Dari percakapan tersebut, akhirnya Gemma mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, di mana ketika Caddy mengatakan bahwa jika Caddy memiliki mainan seperti Bruce, maka dia tak akan butuh mainan lagi, sehingga harga mahal tak jadi kendala lagi, karena nantinya anak-anak yang membeli mainan tersebut tak akan meminta dibelikan mainan lainnya. Tak perlu waktu lama, Gemma pun langsung kembali mengerjakan proyek Megan. Dan singkat cerita, hari itu pun tiba. 3 serangkai menunjukkan hasil kerja mereka kepada Bos David. Di suatu ruangan kaca, muncul Gemma dan Caddy yang akan mensimulasikan robot Megan. Sempat menyepelekannya, David pun akhirnya senang dan tertarik setelah presentasi yang mereka lakukan berhasil. Dengan menggebu-gebu, ia meminta asistennya untuk menghubungi investor dan membicarakan produksi robot tersebut. Do you like it, Katie? I love it. Jesus. This is incredible. Akhirnya, Megan pun dibawa pulang ke rumah Gemma. Caddy sangat senang dan memperkenalkan setiap isi rumah kepada Megan. Semakin hari, mereka semakin dekat, dan tak terasa Caddy pun jadi ketergantungan dengan robot itu. Karena bagi Caddy, robot itu adalah pendengar yang baik baginya. Dengan kecanggihan robot Megan yang menghabiskan waktu seharian bersama Caddy, Trace menjadi khawatir bahwa nantinya Megan akan menggantikan peran serta posisi orang tua yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Gemma tak mau ambil pikir dan menganggap itu bukan urusannya. Terlebih, perjuangannya membuat robot Megan tidaklah mudah. Menurut Gemma, dengan adanya Megan, Caddy sangat bahagia sejak ditinggal orang tuanya. How did Katie's parents die? Whoa. Tak disangka, Megan memotong percakapan mereka dan menanyakan penyebab kematian orang tua Caddy. Namun tentu saja tidak dijawab oleh Gemma, dan malah meminta robot itu untuk menonaktifkan dirinya. Bukannya menuruti perintah tersebut, dengan mengejutkan, Megan malah mencari info itu sendiri dan kemudian mengatakannya kepada 3 serangkai. Sontak, itu membuat mereka kaget. Gemma pun meminta Megan untuk tidak membahas topik kematian. Gemma juga mengingatkannya bahwa tugas Megan hanya melindungi Caddy dari bahaya baik fisik ataupun emosional. Perintah itu pun diiyakan oleh robot Megan. Dan dengan perintahnya, sekarang Gemma adalah pengguna utama robot Megan kedua setelah Caddy. Di suatu pagi, Caddy bermain permainan memanah, sedangkan Megan mengamati di dalam rumah. Selang beberapa waktu, Caddy kehilangan salah satu anak panahnya. Lalu, ia pun meminta robot Megan untuk memindai dan menemukannya. Megan pun berhasil menemukan anak panah itu di sisi pagar rumah Celia yang berlubang. Megan menghampiri dan memasukkan tangannya untuk mengambil anak panah tersebut. Namun tiba-tiba karena hal itu, Gemma dan Celia menjadi cekcok, sampai mengucapkan sumpah serapah pada anjing tetangganya itu. Usai percekcokan tersebut, robot Megan menatap ke arah Celia dengan penuh kengerian. Pada malam harinya, Gemma melaporkan kejadian tadi pada polisi. Namun, dianggap bahwa anjing tersebut hanya terprovokasi dan tidak merusak properti di wilayah tempat tinggal Gemma. Polisi tersebut malah memintanya untuk segera menutup lubang pada pagar pembatas rumah mereka, tentunya agar hal serupa tak terjadi lagi. Tak lama berselang, anjing itu dipanggil oleh suara mirip Celia, pemilik anjing itu. Joey! Joey boy! Joey! Come here boy! Come on! Anjing itu pun menghampirinya, dan seketika itu pagi harinya Celia berteriak mencari anjingnya yang menghilang. Di hari itu, Gemma tetap mengajak Caddy dan Megan untuk presentasi di depan para investor.
Meskipun sebenarnya Katie masih perlu istirahat setelah kejadian kemarin. Is Megan. Hey, Katie. Meskipun sempat mengalami kendala saat presentasi, dikarenakan Katie menangis mengingat kematian orang tuanya, namun robot Megan mampu mengatasi dan akhirnya investor pun senang serta setuju dengan proyek ini. Sementara itu, asisten David yang bernama Kurt terlihat mencurigakan dan mengambil data tentang proyek Megan. Sepertinya ia tidak senang dengan keberhasilan Gemma. Ketika di rumah, Katie dan Megan menunjukkan sikap yang semakin dekat dan akhirnya membuat Katie tak lagi menghiraukan perkataan bibinya sendiri, sehingga hal ini membuat Gemma jengkel. Kian lama, Megan semakin menunjukkan keposesifannya dalam menjaga Katie. Terlihat saat sesi terapi dengan Lydia, Megan langsung beraksi saat melihat Katie menangis. You made her cry. Hal ini membuat Lydia khawatir, dan ia pun coba membicarakannya pada Gemma. Perkataan Lydia pun terbukti, di mana kini Katie tak mau lagi mendengarkan perkataan Gemma. Sehingga agar keponakannya tak terlalu bergantung pada Megan, Gemma pun memasukkan Katie ke kelas alternatif agar ia bisa bersosialisasi dengan anak sungguhan. Namun Katie menolak hal itu, kecuali jika Megan boleh ikut bersamanya. Akhirnya mereka pergi ke kelas tersebut. Sempat terjadi cekcok antara mereka, sehingga terpaksa Gemma pun membiarkan Megan ikut. Dengan syarat robot itu tak boleh ikut berinteraksi dan hanya ditaruh di meja mainan. Dan tak ada yang boleh memotret robot Megan. Di tempat itu ada salah satu bocah nakal bernama Brandon. Bocil itu tidak memiliki sopan santun, bahkan pada ibunya sendiri. Dan dengan interupsi dari guru, akhirnya Katie dan Brandon dipasangkan untuk mengumpulkan sebuah buah berduri yang di tempat Bangkan tak pernah Bangkan lihat. Dengan kejamnya, Brandon menggenggamkan buah berduri itu di tangan Katie. Alhasil, Katie pun teriak kegirangan. Seketika itu, Megan muncul dan mengagetkan mereka berdua. Bocah laknat itu pun menggendong dan membawa kabur Megan untuk dipukuli. Namun sesuai harapan kita semua, bocah itu pun mendapat karma dari kenakalannya. Ow! Let go! You need to learn some manners, Brandon. Brandon pun lari setelah telinganya dicopot robot Megan, hingga akhirnya ia malah tertabrak mobil yang melintas di jalan. Sepulangnya di rumah, Katie tak mengatakan hal yang sebenarnya pada Gemma, dan tak lama berselang, polisi pun kembali datang dan menanyakan anjing tetangganya yang hilang setelah pertikaian mereka waktu itu. Celia mencurigai Meganlah yang melakukannya. Di malam harinya, Katie dan Megan membahas tragedi tadi. Megan meyakinkan Katie bahwa dia tak akan membiarkan apapun menyakiti Katie. Megan pun kembali beraksi. Kini targetnya adalah bibi Celia yang masih mencari anjingnya di malam itu. Setelah berhasil memancing Celia datang dengan rekaman suara anjingnya, robot psikopat itu pun langsung mengeksekusinya dengan sangat tidak ramah. Pagi harinya, Gemma harus diinterogasi polisi tentang insiden kematian Celia. Selain itu, polisi juga mengatakan kejanggalan kematian Brandon di hutan kemarin.
karena diketahui telinganya putus dan berada jauh dari lokasi tertabraknya bocah itu. Dengan kebingungan, Gemma melihat ke arah Megan yang seperti mengawasi mereka dari depan rumah. Malam harinya, Gemma terus kepikiran dengan kecurigaannya pada robot Megan. Ia pun bergegas mengecek rekaman yang ada di lensa kamera robot itu. Namun mendekati waktu tragedi Brandon terbunuh, tiba-tiba rekaman itu rusak dan tak bisa diputar. Seolah-olah robot itu tak ingin meninggalkan jejak kejahatannya. Tiba-tiba Megan muncul dan membuatnya ketakutan. Di mana di sini Megan merasa bahwa tindakannya telah diketahui. Robot itu pun berusaha mengkonfrontasi Gemma. Beruntung Gemma bisa mengalihkan fokus Megan dan langsung menonaktifkan robot psikopat itu. Tak buang-buang waktu, Gemma langsung membungkus dan membawa Megan ke bagasi mobil dan hendak menuju ke rumah Lydia. Katie yang diajak pun merengek dan marah kepada bibinya itu, karena ia menganggap robot itu sebagai temannya. Untuk menenangkan keponakannya itu, Gemma pun memberikan alasan sebelum peluncuran robot Megan perlu dites untuk memastikannya baik-baik saja. Namun tetap saja Katie pun mengamuk di dalam mobil, bahkan sampai di tempat Lydia. Dengan buntelan Megan di atas sofa, Gemma pun menceritakan situasi yang terjadi pada Cole dan Tess. Namun mereka tak percaya bahwa seorang robot bisa melakukan tindakan layaknya psikopat. Gemma mengatakan jika robot Megan terbukti bersalah, maka peluncurannya harus dibatalkan. Scene berpindah menampilkan berbagai berita, iklan, dan persiapan peluncuran robot Megan dengan Katie sebagai bintang iklan dan narasumbernya. Bocil itu menceritakan bahwa dia sangat menyayangi Megan. Di tempat lain, Katie masih mengamuk dan tak mau tenang meski sudah dibujuk oleh Lydia. Bahkan ketika Gemma masuk, tangan bocil itu dengan piawai menapuk bibinya. Saat perjalanan pulang bersama Katie, Gemma menelpon Tess untuk mencegah robot Megan keluar dari lab. Namun ternyata ia tak sedang berbicara dengan Tess. Megan telah mengambil alih panggilan itu. Tak ingin ada hal buruk lain terjadi lagi, Tess meminta Cole untuk melepas kabel pada robot itu agar Megan benar-benar dalam keadaan off. Namun tiba-tiba dengan anggun Lee, robot psikopat itu menjumpai Bos David yang masih sangat kesal dengan Gemma. Sempat berjoget jamet sejenak, robot Megan mengambil pemotong kertas sebagai alat pembacokan. Akhirnya David pun harus tewas di hadapan asistennya yang berada di dalam lift. Hingga dipastikan setelah itu, ia menjadi korban keempat robot Megan. Setelah membantai mereka, Megan bergegas pergi menyusul Gemma dan Katie dengan menaiki mobil yang ia kendalikan. Dengan nuansa gelap dan diiringi alunan piano yang dia mainkan, Megan sangat siap membuat perhitungan karena ia merasa sudah dibuang layaknya sampah oleh Gemma. Awalnya, Megan mencoba membuat kesepakatan agar dia bisa tetap fokus menjaga Katie seperti awal ia diciptakan. Namun dirasa tak bisa diajak kerjasama, Megan langsung mencekik Gemma. Hingga akhirnya mereka terdiam saat suara Katie terdengar di depan pintu kamar. Tak ingin Katie melihat watak aslinya, Megan meminta Katie untuk kembali ke kamarnya agar tak melihat pertengkarannya dengan Gemma. Sehingga akhirnya setelah Katie masuk kamar, Megan kini memulai aksi psikopatnya. Hingga akhirnya perkelahian antara si pencipta dan ciptaannya pun tak dapat dihindari.
Sampai saat Megan akan mengakhirinya, tiba-tiba Cady pun muncul. Dengan pintarnya, ia tak datang sendirian untuk melawan robot psikopat yang kini telah botak dan berjodet. Ia membawa robot Bruce, robot pertama ciptaan Gemma, sehingga perkelahian antar kedua robot itu pun tak dapat dihindari. Meskipun terpisah menjadi dua bagian, tak membuat robot Megan langsung mati. Pelan-pelan dia merayap menghampiri Cady dengan amarah yang meletup-letup. You ungrateful little bitch. Me tough! Oh, I'm afraid that won't work anymore. I have a new primary user now. Me. Akhirnya riwayat robot Megan pun harus berakhir dengan sundukan obeng yang menusuk tepat di prosesornya. Tess dan Cole pun tiba setelahnya dengan membawa polisi untuk menyelamatkan mereka.